Kisah ini menceritakan sebuah keluarga yang sangat sabar dalam menjalani hidupnya yang sangat amat terjepit himpitan keluarga yang serba apa adanya tanpa ada kemewahan dalam keluarga tersebut. Di dalam keluarga tersebut ada seorang gadis cantik yang ingin mengenyam dunia pendidikan yang bisa merubah hidupnya kelak. Akan tetapi, gadis itu tak bisa berbuat apa-apa karena keterbatasan biaya. Jangankan untuk membayar biaya sekolahnya, makan saja dia harus mencari uang dengan berjualan koran. Dan adiknya lah yang selalu menemani kakaknya yang bersemangat untuk mencari dan merubah hidupnya menjadi lebih baik. Dan di satu sisi ada seorang cowok yang sangat menghargai jerih payah dan usaha gadis tersebut. Koran, berita hangat. Korannya Pak, korannya Bu, berita hangat loh. Kak, kita ke sana yuk. Kemana dek? Ke bapak yang sedang bersantai itu. Ayo. Prita dan Citra pun berjalan ke rumah bapak-bapak yang sedang menikmati secangkir teh itu. Dengan penuh tanda tanya, Prita dan Citra pun menghampiri rumah itu. Permisi Pak, korannya Pak. Bapak lihat dulu korannya. Boleh Pak. Citra memberikan koran yang sedang dia pegangnya. Kemudian si Pak Luki pun melihat-lihat sebentar. Kemudian Maya anaknya Pak Luki keluar dan memarahi kedua gadis penjual koran itu. Ayah lagi ngapain sih? Ayah lagi melihat koran yang mereka jual, Ma. Ngapain baca koran? Koran ini tuh nggak bermutu ya. Kan kita orang kaya. Maaf Kak, koran yang kami jual emang tidak berharga untuk kakak, tapi sangat berharga untuk kami. Allah, kalau udah gembel mah gembel aja. Memang kami gembel Kak, tapi kami masih punya harga diri. Memang harga diri seorang gembel berapa? Sudah, kamu masuk. Tapi ya, Masuk. Jadi berapa? jadi 5.000 aja Pak. Iya, gak ada kembaliannya Pak. Gak apa-apa, ambil aja. Makasih ya Pak. Ya. Kalau gitu kami permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekali ya Kak orang itu. Iya deh. Tapi kok ada ya? Bapaknya sebaik itu tapi anaknya jahat dan sombong sekali. Gak boleh gitu. Mungkin dia lagi sensi. Maaf ya Kak, ada gak bermaksud seperti itu. Ya udah, lain kali jangan gitu ya. Iya Kak. Citra dan Prita melanjutkan berjualan ke tempat lain. Citra dan Prita pun masuk untuk melanjutkan berjualan ke rumah atau tempat keluarga Adit, yang dimana ibunya sangat sombong, keras kepala, dan angkuh. Koran. Kita ke sana yuk. Dengan wajah gembira, Prita dan Citra pun mendatangi seorang ibu-ibu itu dan berharap ibu tersebut membeli koran jualannya. Permisi Bu, korannya Bu. Maaf Dek. Berita hangat loh Bu. Maaf Dek. Murah loh Bu korannya. Kalian kan dengar apa yang tadi saya bilang? Pergi sana kalian. Maaf Bu, saya hanya menawarkan saja. Pergi. Adit, putra Ibu Ambar, keluar dari rumahnya karena dia mau pergi kuliah. Sebelum itu, dia mendatangi Ibu Ambar dan kedua gadis itu. Maafin sama mama aku ya. Gak apa-apa kok. Kenalin aku Adit. Kalau gitu aku permisi dulu ya. Oh iya. Ibu Mawar gelisah karena kedua anaknya tak kunjung pulang. Padahal Citra harus pergi sekolah. Tak lama, Citra dan Prita pun datang dan wajah si ibu pun gembira. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu gimana keadaannya? Alhamdulillah Kak, Ibu udah mulai baikan. Ibu tahu Pak Bu, tadi ada ketemu sama bapak yang menjual koran kita Bu. Terus gimana deh? Dia kasih uang lebih Bu sama kita. Alhamdulillah ya deh, masih ada orang lain seperti dia. Ya, lebih baik kakak siap-siap sekolah nanti kesiangan. Yaudah Bu, kakak siap-siap terus langsung berangkat ya. Awas ada ngomongnya enggak usah. Iya. Terus gimana lagi deh? Tapi pas ibu-ibu itu lagi malah datang anaknya gatel banget, udah gitu baik lagi sama kita. Oh gitu ya dek, alhamdulillah ya dek, masih banyak orang baik ya. Ketika sampai di sekolah, teman Citra menghampiri dia.
Mereka bertiga pun bergegas memasuki kelas dan mereka harus mengikuti ujian yang akan berlangsung. Ibu Komala guru fisika mereka datang ke kelas. Selamat pagi anak-anak. Kalian siap untuk ulangan fisika hari ini? Siap, Bu. Ibu gak mau ya kalau ada yang mencontek ataupun kerjasama di ulangan ini. Ya, Bu. Dan para siswa pun mengumpulkan barang-barang yang tak berkepentingan itu ke depan kelas. Ibu guru pun memulai ulangan hari ini. Kumpulkan semua barang yang tidak berkepentingan. Tolong. Sekarang tolong bagikan ke teman-temanmu. Baik. Setelah berselang tak lama ujian pun selesai dan Citra bersama teman yang lain pun bergegas pulang. Nia Sinta pulang bersama karena rumah mereka tak berjauhan. Ketika dia berjalan melewati sebuah taman yang tak jauh dari rumahnya itu, Citra bertemu dengan Adit dan Maya yang sedang berduaan. Dan Citra pun terkejut. Maya dan Adit menghampiri Citra dan temannya. Ini emang sempit ya, di sana ada, di sini ada pedagang gembel. Maya, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Oh, jadi kalian sudah saling kenal? Iya, Mai, kenalin. Mai, ini Citra. Citra, ini Maya. Malah nggak penting siapa dia tuh gembel. Maya, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Aku bikin kalian bertengkar. Enggak, Kora, ayo gabung aja. Sama kalian kan orang kaya. Udah, Ra, kamu gak usah ngomong kayak gitu. Apa sih kamu masih belain si gembel itu? Udah ya, aku minta maaf, aku udah ganti aja. Tunggu, Cit. Dia tuh gembel, nggak pantas kenal sama kita. Kamu tuh keras kepala, gak punya hati. Kamu kemana, Ben? Tunggu. Kemudian, Citra pulang ke rumah dan Citra disambut dengan ibunya. Tetapi, ibunya kebingungan karena Citra pulang dengan wajah yang sedih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Kak. Kamu kenapa, Kak? Gak apa-apa kok, Bu. Gak apa-apa gimana? Wajah kamu aja galau kayak gitu. Udahlah, Bu, nggak usah dibahas. Kenapa ya? Gak biasanya dia seperti itu. Bu, Citra pergi dulu ya. Ya udah ya, Kak. Hati-hati di jalan. Iya. Citra pun pergi meninggalkan ibunya di rumah. Pas Citra berjalan, tak jauh ada yang memanggilnya. Pas Citra menawarkan jasanya, tak disangka ternyata itu Pak Luki yang dermawan itu. Dek, kesini, Dek. Saya, Pak. Kamu mau kemana? Ini kan hujan. Kamu yang waktu itu jual koran ya? Iya, Pak. Nama kamu siapa? Nama aku Cinta, Pak. Di mana? Aku sekolah di SMA Nusa Bangsa, Pak. Oh, kelas berapa? Kelas 3. Kamu mau lanjut kuliah? Pengennya gitu sih, cuma aku gak punya biaya. Kalau bapak biayain, kamu mau gak? Serius, Pak? Iya, serius. Kalau kamu mau. Mau, Pak? Ya udah. Sesampainya Adit ke kampus, dia bertemu dengan temannya. Adit pun menghampiri Ciko dan Coki. Pagi, Bro. Pagi bro. Muka lu kenapa bro? Jangan gua nih. Siapa sih yang pernah nyebutin gua? Cerita ya. Cerita dong bro, masa sih nggak cerita sama kita? Jadi gini. Apa bro? Jadi gini, Bro. Ah, ini anak ledek nih. Oke, gue cerita. Harus dong. Jadi gini, pas gue tadi lagi sama si Maya. Kayak mungkin di mungkin lu yang kecil kan? Iya, itu. Tadi gue lagi sama si Maya berduaan. Terus ada si Citra. Apa tuh Citra? Gimana mah bro? Bukan, dia tuh tukang koran tadi pagi dimarahin sama nyokap gua. Terus sekarang kamu di mana? Tuh sudah sama tukang koran. Jadi apa sih dia sampai lu kelompok-kelompok lihat dia? Ya enggak juga, gua sih pengen minta maaf. Nah, bisa kita temuin dia di tempat lu ketemu.
Bener nih mau temenin? Iya bro, makasih ya bro. Oke lah. Keesokan harinya, Ciko, Coki, dan Adit pun ke taman menunggu Citra pulang sekolah. Soalnya Adit yakin Citra pasti lewat sini. Gimana bro lo ketemu dia? Di sini gua kemarin ketemu dia. Udah di sini aja. Ya udah. Boleh. Kayaknya itu tuh orangnya. Citra. Kenalin, ini Coki, ini Ciko. Udah, kita duluan ya. Ya, Mau apa ya, Dit? aku mau minta maaf. Emang kamu punya salah? Mau minta maaf soal kemarin. Oh, soal itu nggak apa-apa kok, aku udah maafin kamu. Oh ya udah makasih. Ya udah sama-sama, aku duluan ya. Ya. Lucky pulang kerja, ia kaget melihat belanjaan yang sangat banyak memenuhi meja ruang tamunya. Maya, ini barang-barang siapa? Banyak banget belanjaan kamu. Kamu jangan boros. Boros apaan sih ya? Ini tuh sedikit. Ya, dari mulai sekarang ayah cabut fasilitas kamu. Ya nggak bisa gitu dong ya. Pesan ayah udah bulat. Ayo jahat. Adit ingin mengajak Citra, Adit pun ingin mengundang kedua teman Citra agar Coki dan Ciko tak kesepian. Citra kemana ya? Kok lama banget sih? Kamu seneng gak, Ra? Aku seneng kok, Dit. Oh iya, aku mau tanya. Tanya apa? Kok kamu mau sih ajak jalan aku? Aku kan orang miskin. Aku nggak mandang kamu dari apapun. Kamu tuh cewek baik dan kamu apa adanya. Kamu emang cowok yang bisa bikin cewek berangkat di pulpit ya? Bisa aja lu, Ra. Jadi Iye, udah jadian aja daripada sama si Nenek Gayung. ganggu aja lu. Lu juga tuh berduaan mulu sama si Nia. Si Coki mana? Gak tahu, Bray. Tuh si Coki. Wah, sama si Sinta dia. Wah ada apa nih rame-rame? Pasti lagi ngomongin gua ya? Wah, pede lu. Dari mana aja lu sama si Sinta? Ini tadi Coki nemenin nyari buku. Ah, masa? Serah banget. Tidak lama mereka berbincang-bincang, datang Maya pacarnya Adit yang disebut Coki dan Ciko itu nenek Gayung dan 3 temannya. Itu kayak Adit deh. Mana? Itu yang lagi pada ketawa. Kayaknya sama cewek deh main. Iya, mana? Ayo kita samperin aja. Iya, ayo. Sayang, kamu ngapain sama si gembel ini? Apaan sih kamu, Mah? Udah main, labrak aja kali. Iya, udah jangan takut. Pantesan yang kamu aku telepon gak diangkat-angkat. Ternyata kamu lagi jalan sama si gembel ini. Itu punya nama, kamu nggak pantas ngomong kayak gitu. Terserah, itu gembel, dekil, gak pantas ada di sini. Udah, aku minta maaf gara-gara aku kalian jadi bertengkaran ya. Udah, aku juga loh. Tunggu, Cit. Citra pun meninggalkan Maya dan Adit. Adit mencoba mengejar tetapi ditahan sama Maya. Ini semua gara-gara kamu. Ini gara-gara aku. Ya, kamu nggak bisa jaga ngomongan sama dia. Ya emang kenyataannya bener kan? Lebih baik kita usah di sini. Gara-gara si gembel gue diputus. Udah lah, Mai. Coki yang keren bukan Adit aja kali. Iya, udah apa lagi? Ya udah kan, aku sepik aja. Banyak diskon yang murah tahu. Udah lah, yuk. Di rumah, Ibu Ambar menginginkan Adit mengenalkan kekasihnya kepada mamahnya. Dan setelah pulang kuliah, Adit pun dipanggil mamahnya. Adit. Adit. Ya, Mak. Ada apa, Mah? Jadi gini, Dit, Mama tuh pengen kamu kenalin pacar kamu ke Mama. Pacar. Iya, apa jangan-jangan kamu nggak punya pacar ya? Kalau pacar sih belum, tapi kalau calon buat pacar sih ada. Ya udah, besok malam bawa ke rumah ya. Mama pengen tahu selera anak Mama kayak gimana. Besok malam ya, Mah? Ya udah deh, besok aku bicarain lagi sama dia. Ya udah, Mama tunggu besok di rumah. Sekarang kamu mandi dulu, Dit. Badannya udah bau. Ya, Mah. Dan Adit minta tolong gimana caranya agar Adit bisa ngajak Citra ke rumah Adit. Pagi Sob. Apa wajah lu disekuk gitu? Gua lagi galau nih. Wah, kalau kenapa nih?
Wah, pasti gara-gara si nenek gayu. Yang sedang lu bingungkan. Jadi gini, lu tahu sendiri kan emak gua kalau marah kayak gimana. Yang diomongin malu sampai lu bingung gini. Jadi gini, emak gua pengen gua kenalin pacar gua ke emak gua. Lu tahu sendiri kan gua lagi galau. Terus mau gimana? Yanti aja sob yang lu bawa. Yanti, temen yang paling cantik dan ada duanya itu. Kan Cantik itu pacar teman kita. Siapa sob? Si Joko, anak fakultas kedokteran. Bisa ada ngibur gua. Mending lu bawa si Citra aja sob. Biar nanti gua dan Ciko yang ngatur. Dan gua tinggal calling Sinta biar lu bisa ketemuan di taman. Udah kan lu bingung, mending kita ngopi aja. Ya udah, ayo. Yuk, gas. Adit menunggu kedatangan Citra di taman yang tak jauh dari sekolahnya. Citra kemana ya? Kok lama banget sih? Adit, maaf ya. Ya nggak apa-apa, duduk dulu. Oh iya, kamu mau apa? Aku mau ngomong. Soal? Kamu bisa bantu aku nggak? Bantu apa? Kamu bisa datang ke rumah aku nggak besok? Ya udah deh. Aku mau. Makasih ya, Cit. Ibu Ambar sudah menunggu. Sesaat kemudian, Adit tiba bersama calon kekasihnya. Assalamualaikum. Salam. Nadit pacar kamu? Awak tutup mata dulu deh. Ya udah. Ini mah pacar aku. Hah? Ini pacar kamu? Yang tukang koran waktu itu? Tunggu, Citra. Sudah, Dit. Tapi mas, Citra tuh cewek yang baik. Selesai, mama gak peduli. Tapi mas, Adit tuh sayang sama Citra. Kalau mama nggak setuju, Adit pergi dari rumah ini. Adit, kalau emang Citra yang terbaik untuk kamu, mama setuju demi kamu. Hah? Mama serius? Makasih ya, Ma. Keesokan harinya, Adit pun mendatangi rumah Citra untuk meminta maaf atas kejadian kemarin sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, tolong bukain pintunya. Ibu. Mencari siapa ya? Citranya ada? Ada, bentar ya aku panggilin. Kak Citra. Ada apa ya, Dit? Aku mau minta maaf soal kemarin. Oh, soal itu. Gak apa-apa kok, aku udah maafin. Oh iya, kamu mau nggak keluar sama aku? Bentar ya, aku bilang dulu sama ibu. Iya. Bu, boleh gak kalau aku keluar sama Adit? Boleh, Kak. Tidak, tidak. Depan ya. Ayo. Aku boleh bawa Citranya keluar ya? Oh iya, boleh. Iya. Cie Kak Citra. Adit pun mengajak Citra pergi ke sebuah taman karena ada yang ingin dibicarakan kepada Citra tentang perasaannya. Sebenarnya aku suka sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Kamu gak salah, Dit. Aku nggak mandang kamu dari apapun. Gimana ya, Dit? Aku takut. Gak usah takut, kita jalani aja dulu. Apaan sih kalian serem-serem depan gue? Apaan sih Mike itu yang udah gak ada apa-apa? Dasar pelakor lu. Dasar Udah kalian gak usah ganggu lagi. Gua sama Citra udah jadian. Udah Cit. Pelakor lu gembel. Setelah kejadian sore itu, akhirnya Adit bisa jadian sama Citra, si Coki sama si Sinta, si Ciko sama si Nia. Berkat biaya kuliah dari Pak Luki, Citra berhasil menyelesaikan sekolah dan kuliahnya. Adiknya Citra, si Prita juga masuk sekolah favorit. Citra kini bekerja di perusahaan Pak Luki sebagai manajer, dan perusahaan Pak Luki telah dipimpin oleh Maya, anak sematawayangnya Pak Luki, yang kini telah berubah menjadi pribadi yang baik. Entah bagaimana awalnya Maya bisa berubah, Citra dan Maya menjadi teman baik sekarang. Kehidupan Citra berubah. Dia sekarang berhasil menjadi orang sukses. Itu semua tak luput dari bantuan Pak Luki yang baik, bantuan Nia dan Sinta, teman baik Citra, dan doa dari ibu dan juga adiknya Prita. Setelah itu, Citra dan Adit melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius. Dia pun menikah
dan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Itu semua berkat kesabaran, ketekunan, kuatnya ikatan keluarga. Maka dari itu kita semua harus bisa mengambil hikmah dari semua cerita ini. Jangan hanya mencontoh dalam percintaan, tetapi juga dalam kehidupan. Dan tak usah kita selalu menatap ke atas, yang ada kita terjatuh menginjak kerikil yang tak kita lihat. Maka kita diharuskan menengok ke bawah karena masih banyak orang yang lebih susah dari kita.